Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ayuningsih. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 dari Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2400 103 92709 77165. Hari ini saya akan melakukan ujian kinerja dengan materi klasifikasi makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ini kelas 7C betul ya? Iya. Baik. Hari ini kita akan belajar IPA ya. Semoga nanti ilmunya dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya dan semoga ilmunya dapat diterima dengan baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing di dalam hati dimulai. Selesai. Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk Ada? semua. Oh, masuk semua. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran agar lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Silakan semuanya boleh berdiri. Garuda Patria sedia Pancasila rakyat adil makmur serta prima ayo maju maju ayo maju ayo maju Sudah selesai. Silakan boleh duduk kembali. Tadi tidak ada yang tidak masuk ya. Ini adalah capaian yang akan kita pelajari hari ini. Apa saja yang ini kalian dapat mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, kalau kalian di sini merasa sebagai warga sekolah, apa saja hal yang perlu kalian lakukan? Yang pertama adalah datang ke sekolah tepat waktu. Berpakaiannya harus gimana? Sopan, rapi, jangan bajunya dikeluarkan. Selanjutnya apa lagi? Yani tidak berbicara yang tidak perlu selama proses pembelajaran. Tapi kalau mau tanya boleh nggak? Pintar, boleh banget ya. Selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Jangan sampai kelasnya kotor. Tapi Ibu lihat ini sudah cukup bersih ya untuk anak kelas 7C ya. Selanjutnya apa saja sih tujuan pembelajaran hari ini? Nanti teman-teman di sini yang pertama adalah mengidentifikasi ciri makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom. Apa saja 5 kingdom ini? Betul. Betul sekali. Selanjutnya apa lagi? Kalian harus bisa mengelompokkan makhluk hidup ini ke dalam ke 5 kelompok. Ya. Lalu selanjutnya adalah manfaat klasifikasi itu untuk apa? Yang pertama dapat mengidentifikasi makhluk hidup. Misalkan nih, kalian jalan-jalan nih ke sungai. Terus tiba-tiba menemukan seperti tumbuhan, seperti hewan. Tapi bukan tumbuhan, bukan hewan. Nah, kalian jadi tahu nih. Karena kalian sudah tahu nih ciri-cirinya apa saja nih. Jadi kalian bisa mengelompokkannya ke dalam 5 kingdom tersebut. Begitu ya. Selanjutnya apa lagi? Nah, ini tadi sama seperti tujuan pembelajaran. Kalau untuk materi kemarin masih ingat tidak? Materinya tentang apa? Perbedaan makhluk hidup dan tak
hidup ya. Jalan-jalan nih suka mengamati ciri-ciri makhluk hidupnya itu seperti apa. Terus daun itu, oh ada yang warnanya hijau, oh ada yang warnanya merah. Suka mengamati seperti itu? Suka. Alhamdulillah, berarti kalian itu ingin tahu nih seberapa banyak organisme yang ada di muka bumi ini. Karena masing-masing wilayah berbeda ya. Sudah tercantum di surat Al-An'am di ayat 38 bahwasanya makhluk hidup adalah semua entitas yang memiliki ciri kehidupan. Salah satunya kemarin ya bernafas, respirasi ya, lalu mengeluarkan zat sistem metabolisme, bergerak, ekspresi, lalu berkembang biak, tumbuh. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Bapak Robert H. Whittaker, dia mengelompokkan makhluk hidup ini ke dalam 5 kingdom. Apa saja sih? Ada? Lalu? Pinter. Kayaknya tidak perlu diajar, sudah bisa nih ya. Apa tetap belajar? Belajar. Baik. Nah, ini salah satunya ya. Apa saja sih? Yang pertama ada monera. Di kok kayak kelabang ini apa itu? Apa kira-kira? Kalian akan belajar setelah ini. Nah, agar apa sih tujuannya itu kalau klasifikasi makhluk hidup itu? Kemarin udah baca artikel yang Ibu kirimkan belum? Sudah. Tentang apa Mas Dafa? Spesies baru. Betul, spesies baru ya. Ditemukannya spesies-spesies baru. Tentu kalau peneliti itu tidak langsung mengemukakan berdasarkan dari luar itu, oh ini tumbuhan, oh ini tentang hewan, ini masuknya ke sini, ini ke sini. Tentu tidak ya. Tentu harus diamati ciri-cirinya. Itu cirinya lebih kemana? Masuknya ke monera kah? Protista kah? Lantai atau animalia? Animalia itu apa sih? Hewan. Lantai? Tumbuhan. Tunggu. Jamur. Kalau protista nanti ada 3, ada protista mirip tumbuhan, ya protozoa, protista mirip tumbuhan, hewan, dan mirip jamur. Teman-teman nanti akan Ibu bagi kelompok. Nah, ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya, yang dibagi pada saat awal semester, sama seperti kelompok praktikum kemarin ya. Ini nanti silakan dikerjakan. Kalian kerjanya ngapain nanti? Kalian nanti silakan dicari. Ini nanti kalian akan menerima flashcard atau kartu. Kartunya ini nanti kalian boleh buka. Ada gambar makhluk hidup. Kalian nanti harus cari. Carinya pakai apa, Bu? Silakan dibuka Google Lens-nya ya. Nanti boleh di-scan hewan-hewannya atau tumbuhan-tumbuhannya yang kalian temukan di sini. Dan nanti kalian silakan setelah di-scan dicari. Itu sebetulnya apa sih? Karena Ibu yakin 100% mungkin teman-teman juga tidak tahu semuanya. Ya? Pasti ada yang tahu, ada yang tidak. Nah, nanti silakan dicari. Kalau sudah di-scan diapain? Silakan boleh dicek. Diminta untuk apa di sana? Diminta untuk mengelompokkan makhluk hidup. Sudah dibuka belum? Boleh dibuka, silakan. Amplopnya boleh dibuka. Akan didiskusikan dengan teman-temannya. Ini masuk ke kingdom apa? Ini kelompok 1 ya. Rabu kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kenapa, Seng? Ini tulis Sampingnya boleh. Tidak perlu menggunakan nama ilmiah, sudah apa. Ya. Yang penting kalian tahu nih, ini masuk ke kelompoknya yang mana. Oh, ini kelompok 3. Alfat ya. Alfat, Gina, Amira, dan
Satu lagi siapa itu ya? Harus cari dulu masuknya apa. Nggak apa-apa, sama aja saya. Ya, yang penting dia masuknya kemana nih? Ke kingdom kah? Ke kingdom Animalia kah? Pantai kah? Seperti itu ya. Okta kelompok 4 ya, berarti oke ya. Ada kesulitan tidak? Anteng kayaknya nih. Ada kesulitan? Tidak. Waktunya masih ada 4 menit lagi untuk pengerjaan diskusinya. Ada yang ingin presentasi dulu? Urut ya. Urut boleh? Setuju? Setuju. Kelompok 1 dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan pertama ada kingdom Monera. Monera juga memiliki cara bereproduksi aseksual, yakni membelah diri dengan pembelahan binder. Monera bisa ditemukan di mana-mana karena bersifat kosmopolit. Contoh organisme yang berupa monera yaitu beberapa bakteri. Contohnya seperti Salmonella typhi, penyebab tifus, Tiposa mungkin ya. Salmonella typhosa, Streptococcus pneumoniae, penyebab pneumonia pada paru-paru. Ada lagi nih organismenya selain itu, khususnya buat kebutuhan pangan seperti Lactobacillus bulgaricus, yaitu untuk fermentasi yogurt. Yang kedua, kingdom Protista. Protista ada 3. Ada yang mirip hewan, bisa disebut sebagai protozoa, dan juga ada yang mirip tumbuhan, biasanya algae. Dan ada yang mirip jamur. Protista memiliki struktur sel yang lebih kompleks dibandingkan Monera. Protista biasanya ditemukan di daerah perairan. Protista sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi sangat penting secara ekologis ya. Contoh organisme yang merupakan protista adalah alga merah, Euglena, dan amuba. Amuba itu bentuknya seperti telur ceplok. Presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian kalian untuk mendengarkan. Kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. masuk sesi tanya jawab ya. Ada yang ingin tanyakan dulu mungkin ke kelompok 1? Apa aja? Ayo. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Alfat mau tanya? Cepat lah. Alfat yang mau tanya? Oh enggak. Eka mau tanya? Apa? Oke. Jadi dikasih lagi. Kenapa protista penting Untuk untuk bahan menjaga ekologi. keseimbangan Oh, jadi ekosistem? beberapa dari organisme protista itu ada beberapa fungsi ya. Ada yang merupakan patogen, sumber pangan, atau produsen, dan juga apa ya? Organisme pemakan mikro. Oke, seperti itu jawabannya. Untuk produsen itu seperti algae, fitoplankton, dan euglena. Mereka itu menghasilkan oksigen dari fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dengan cahaya, dengan bantuan cahaya. Ada juga yang merupakan patogen. Ini berguna banget sebagai vektor penyakit. Sudah puas jawabannya ya Kak? Dari kelompok 1 kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cukup bagus. Kelompok 1 sepertinya menguasai materi ya. Ini feedbacknya langsung Ibu berikan agar nanti tidak lupa ya. Nah, ini note-nya adalah perihal antibiotik. Tadi ada bahas ketika fungi. Kalau Saccharomyces cerevisiae itu adalah untuk tape ya, dalam pembuatan tape. Tapi kalau antibiotik adalah Penicillium rotatum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin presentasi. Perkenalkan, nama saya Dava dan yang pinggir saya
namanya? Ayo, saya Aina, saya Remana. Baik, presentasi ini akan dibuka dengan sebuah pantun dari Sri. Silakan Sri. Ada pantunnya ya. Kata hati menambah. Cakep. Tapi pada presentasi kali ini kamu akan mendapatkan pelajaran yang lebih daripada menunggu dia yang tidak pasti. Untuk fungi, karakteristiknya eukariotik, memiliki membran inti sel. Dan ciri-cirinya heterotrof. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena bahwa tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Saya Wiku. dan saya Alfa Kabi Fadila. Yang keempat ada plantae. Contohnya adalah melinjo, pinus, kerucut. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya perhatikan ya. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang apa 5 kingdom. Saya Haikal Wiguna, saya Oktav Yohakialun, saya Siti Nurasalida, saya Nisa Wahida. Yang kelima ada animalia, multiselular, eukariotik, heterotrof, dan memiliki sel otot dan saraf. Contohnya ada Diadema setopum, Amphiuterus spesicum, Phyllodemeria, Cytopozoa, dan Strongylea acidan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya ya tadi sudah berani tampil mengemukakan pendapatnya cukup bagus pertanyaannya. Hanya saja notnya tadi ya diskusinya nanti perlu dicek kembali. Tapi secara keseluruhan sudah bagus. Dan tadi coba kita cek ulang lagi ya. Ada apa aja tadi kalau untuk yang Monero? Yang di kartu tuh ada apa aja coba boleh ditunjukkan. Bakteri ada Salmonella typhosa. Lalu ada lagi? Ya. Iya, baik. Lalu selanjutnya yang Pak Protista ada apa? Amuba. Amuba. Iya. Ya. Jagung. Jagung. Kalau jagung masuknya adalah ke lantai tumbuhan. Nanti dicek lagi ya. Lalu fungi itu jamur, ada jamur merang dan jamur putih. Nah, yang animalia ada apa? Animalia pinus. Oh iya, animalia. Laba-laba. Laba-laba. Salamander, lintah. Iya, iya. Kalau animalia sepertinya tidak ada kendala ya. Tadi notnya di jagung itu masuknya ke rantai karena dia bisa melakukan fotosintesis. Oke, seperti janji ibu sebelumnya, kita saat ini akan melaksanakan post test terlebih dahulu. Mau ice breaking dulu? Ice breaking dulu. Oh, bosan ya? Oh, begitu. Nah, ini ibu ada kertas ya, ada buku ya. Kira-kira yang jatuh duluan yang mana? Buku. Yakin? Yakin. Nah, kita cek dulu ya. Bim salah bim, abrakadabra. Nah, jawabannya betul. Adalah buku dulu. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya agar kertasnya ini jatuh bersamaan? Ada yang mau coba? Saya mau coba. Nampak? Oke, boleh. Itu bersamaan. Ya. Benar apa salah ini? Salah. Salahnya kenapa? Apanya?
Oh, masih sama. Oh, ada lagi yang tahu? Coba lebih yang benar. Tadi mungkin kurang aja ya tadi ya. Oh, diselipin gitu ya? Ya kalau kayak gini mah buku berarti. Coba. Oke, silakan boleh duduk. Baik, berarti sebetulnya yang betul adalah seperti ini ya, memang betul. Jadi apa? Karena gini, kalau misalkan ada kalian jatuh, itu ada gesekan di udara, itu akan menghambat percepatannya. Post test dulu. Silakan dicek handphonenya. Silakan dicek grupnya. Ayo, bergabung terlebih dahulu. Tulis nama kalian, jangan lupa ya. Empat. Sudah ya? Oke, selamat mengerjakan ya. Ayo berlomba nih. Siapa yang duluan? Ada Dava, Haikal, Kamila, Laura, Prabu, Ocha, Alfat ya, menduduki peringkat pertama, paling cepat mengerjakan waktunya ya. Ada Prabu, ada Ocha. Ini poin tertingginya ya. Dan waktu tercepatnya diraih oleh Alfat. Kita tunggu di yang lain. Ayo Nisa, semangat. Sudah Nisa? Oke, baik. Nah, kesimpulannya tadi Ibu sudah sampaikan ya, itu kita akan belajar tentang materinya tadi, itu tentang 5 kingdom, di mana ada organismenya, itu ada apa saja? Ada Monera, Ungi, ya, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, ini ciri utamanya ya. Tadi ini ada prokariot, contohnya bakteri, ada protista, contohnya ganggang. Nah, yang fungi, eukariotik, ini dia tidak berklorofil. Nah, ada Plantae juga. Lalu ada Animalia, contohnya adalah serangga, burung, dan hewan ya. Oke, ini kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman bisa ya membedakan. Sekarang udah nggak ketuker-tuker lagi ya Haikal ya, udah pro ya sekarang ya Haikal ya. Oke, nah terus selanjutnya nanti kita akan belajar minggu depan itu tentang kunci dikotomi, untuk memilah-milah ini masuknya kemana berdasarkan karakteristiknya dari si makhluk itu. Nah, nanti teman-teman boleh baca semuanya. Lalu tadi kalian belajar apa tadi hari ini? Klasifikasi 5 kingdom. Seneng nggak belajar kayak gitu? Senang. Bener ya, seneng ya? Suka kayak gini ya? Sepertinya lebih semangat dengan properti-properti yang banyak ini ya. Ada yang ingin disampaikan dulu? Ada yang ditanyakan dulu mungkin? Ada? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ini adalah quotes of the day-nya. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan belajar IPA itu bukan
hanya tentang menghafal, tapi memahami bagaimana alam semesta bekerja untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Nah, karena quotes-nya seperti ini, coba kalian pikirkan dengan materi kalian. Tadi kalian mikir ya, oh si Monera nih, dia komponennya semuanya organismenya itu kebanyakan adalah bakteri. Ternyata bakterinya itu banyak yang tidak baik. Tadi disampaikan oleh Prabu, betul sekali, bersifat patogen. Dia dapat menyebabkan penyakit. Nah, kita sebagai orang IPA nih harus apa? Ya, menjaga kebersihan. Gimana cara menjaga kebersihan itu? Misalkan tadi kan karakteristik si Monera itu adalah dia apa namanya? Bersikap mikroskopis. Harus menggunakan mikroskop ketika dilihat itu. Nah, kira-kira kalau ibu seperti ini tangannya kelihatan nggak dengan mata telanjang seperti ini? Tidak. Jadi kalau misalkan mau menjaga kebersihan, kalian harus apa sebelum makan? Cuci tangan, jaga kebersihan, mandi 2 kali sehari, pagi dan sore ya. Bahkan di sini pun ada organisme-organisme. Kalian bisa cek nanti kalau misalkan menggunakan mikroskop. Lalu selanjutnya ada jamur juga. Oh, protista dulu ya. Nah, protista juga ada nih yang bermanfaat. Contohnya apa? Alge. Dia untuk apa? Pembuatan agar-agar yang bererea. Lalu apalagi? Ada fungi. Fungi ini tadi ada yang baik, ada yang jahat. Contohnya yang jahat ada Candida tadi. Tapi tadi yang di flashcard kalian itu baik semua ya? Baik. Iya, baik semua. Ada apa tadi? Jamur Kuping sama merang. Betul sekali. Jamur kuping dan jamur merang. Bisa dimakan ya? Bisa. Enak ya? Enak. Ada yang udah pernah makan? Udah. Udah pernah ya, karena itu adalah sebagai sumber protein. Selanjutnya ada apa? Lantai. Lantai kira-kira apa? Tumbuhan. Ada melinjo ya. Ada yang suka sayur asem di sini? Ada. Ada. Suka sayur. Nah, di situ dia bermanfaat, asal jangan kebanyakan. Nanti kalau melinjo itu bisa bikin asam urat nanti. Nah, selanjutnya ada apa terakhir? Animalia. Tadi Prabu menyampaikannya lengkap sekali ya. Sampai myriapodanya disebutkan. Ada centipedes, millipedes. Kaki 1000 tahu ya? Tadi di situ contohnya ada apa tadi? Laba-laba ya? Iya. Ada laba-laba, ada lintah, ada cacing. Nah, teman-teman mungkin nanti karena memang klasifikasi itu tujuannya adalah untuk mengelompokkan makhluk hidup ya, tadi sudah disampaikan oleh teman-temannya, agar kita itu tidak apa ya namanya itu tidak terkecoh, disangkanya ini bisa dimakan padahal tidak, karena kita harus tahu nih ciri-ciri makhluk hidupnya, jangan sampai kita tidak tahu. Kalau misalkan tidak tahu, oh ini jamurnya cantik, sepertinya bisa dimakan, padahal beracun. Nah, fungsi klasifikasi makhluk hidup itu adalah itu. Teman-teman semuanya bisa dilihat. Misalkan roti ada tumbuh jamurnya, berarti boleh dimakan tidak? Tidak, karena itu tidak baik, dapat menyebabkan sakit perut. Jadi nanti kalian perutnya sakit. Seperti itu ya. Ada pertanyaan dulu? Sampai sini? Oh, tidak ada. Baik. Jangan lupa nanti teman-teman minggu depan seperti yang Ibu sampaikan kembali sebelumnya, silakan teman-teman di sini belajar mengenai apa tadi? Kunci dikotomi. Betul sekali. Karena waktunya sudah habis, pembelajaran hari ini Ibu akhiri dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Teman-teman paham semuanya, juara 1 semua. Amin. Ya Allah. Ibu tutup dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.